Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita kembali hadir di obrolan budaya di kesempatan pada hari ini. Dan juga tentunya di obrolan budaya kita pada hari ini tentunya saya tidak sendiri. Bersama saya Emanur Apriansyah dan juga bersama rekan saya. Bersama Adis juga di sini. Iya, bersama Adis ya. Iya. Di obrolan budaya kita pada hari ini. Iya. Wah, kita couple ya. Oh, enggak. Enggak ya? Awal-awal. Kamu biru. Saya Wah iya, tapi kan sama-sama pakai baju adat. Iya, baju adat Jambi ya. Iya. Dan juga pada obrolan budaya kita hari ini kita akan mengangkat tema apa nih? Kita mengangkat tema mengenal warisan budaya Jambi melalui Museum Siginjai. Oke, jadi Iya. kita akan membahas itu mengenal warisan budaya Jambi. Ya, Dan sejarah-sejarah Sejarah-sejarah dari Provinsi Jambi ya, tapi di museum, salah satu museum yang ada di Provinsi Jambi. Jambi, Iya. terkhususnya di Museum Museum Siginjai. Baik, dan juga Adis, kita tidak sendiri, tidak berdua lah. Iya, ada pakarnya. Iya, ada Iya. pakarnya yang akan memberikan statement dan juga akan memberikan ilmu-ilmunya kepada Iya. kita dan juga pendengar, pemirsa yang sedang menonton dan juga mendengarkan. Iya. Ada siapa? Yang pertama ada Bapak Muzakir SPD sebagai Kasih Pengelola Koleksi Museum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dan pemirsa. RRI Net. Iya. Sehat Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Nah, gimana perjalanan ke sini tadi, Pak? aman, lancar, Aman, lancar ya. 10 5 menit dari museum ke RRI. Ke RRI. Pas dari museum langsung Bapak? Iya, Wah, semangat nih. Dan juga yang kedua ada Bapak Dr. Andes Ujang Haryadi, Kurator Museum Pemerhati Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, gimana kabarnya Pak Ujang? Alhamdulillah sehat, baik-baik sesuai dengan umur. Alhamdulillah. Tapi kan tetap semangat. Gak mau kalah dengan yang muda ya. Oke, ini tadi dia Adis dua narasumber Ya. yang akan membahas tentunya mengenal warisan budaya Jambi melalui Museum Siginjai ya. Ya, Museum Siginjai. Iya. Tapi sebelum kita lebih jauh nih, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Tak tayang. Tayang. Tak tayang. Enggak tayang kalau kita. Nah, itu. Oke, Ya. kita mau kenalan dulu ya. Boleh. Dari Pak Muzakir terlebih dahulu nih, boleh? boleh. Baik. Oke. Saya nama Muzakir. Kebetulan saat ini masih bekerja di Museum Siginjai sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Koleksi. Sesungguhnya museum di Jambi ini ada 3, sudah di merger jadi Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan Museum Kentala Aras, itu semuanya di bawah pengelolaan Museum Siginjai. Oke. Jadi semacam kepalanya tuh Museum Siginjai. Siginjai, Oh, iya. gitu. Oke. Ya. Selanjutnya dari Pak Ujang nih. Walaupun kata Pak Ujang tadi sudah berumur tapi semangatnya masih tetap semangat muda ya. Oke, baik. Silakan Pak Ujang. Saya Ujang Haryadi dan memang berawal sebagai pegawai negeri dulu di museum. Dan saya mulai jadi pegawai museum tahun 1988. Magang dulu, kemudian 89 tes PNS, lolos, dan tahun 1900 jadi PNS di museum. Kemudian pindah kemana-mana. Jadi pernah jadi Kepala Museum Perjuangan, kemudian pernah jadi Kepala Museum Negeri, namanya Museum Negeri dulu namanya. Oke. Kemudian saya pindah juga ke bidang di salah satu dinas di Jambi, di Putpar. Kemudian terus berkarir dan akhirnya pensiunnya di museum juga. Terakhir saya pindah menjadi pamong budaya namanya. Pamong budaya. Dan kemudian saya ditempatkan di museum dan pensiun di museum pada bulan Maret tahun 2023.
Ini masih baru ya, setahun. Mengawal karir di museum dan pensiunnya di museum juga. Betul. Berarti betul-betul museum. Museum ya. Memang jiwa-jiwa museum kan. Jiwa-jiwa museum. Oke, kita sudah berkenalan juga dengan narasumber kita, ada Pak Muzakir dan juga Pak Ujang ya. Dan juga kita mungkin membahas sejarah ya. Saya suka sejarah soalnya. Suka sejarah? Oh iya. Saya tergantung situasi. Karena situasinya bahas sejarah ya harus suka sejarah. Sejarah pastinya. Boleh nih kita masuk ke sejarah. Museum Siginjai. Ya. Dari Pak Muzakir ya, sebagai kasih pengelola koleksi museum nih, seperti apa sih sejarah dari Museum Siginjai nih? Kita juga pengen tahu nih, mengenal warisan budaya Jambi nih. Apalagi kan warisan budaya Jambi itu ada banyak ya. Salah satunya yang ada di Museum Siginjai. Baik, selayang pandang Museum Siginjai itu awalnya peletakan batu pertama itu pada tanggal 18 Februari 1991, yang waktu itu peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Kepala Daerah tingkat 1 Bapak Maskun Sofyan. Kemudian peresmiannya pada tahun 1988 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Profesor Dr. Fuad Hasan. Kemudian karena itu waktu itu namanya adalah Museum Negeri Provinsi Jambi. Kemudian ada perubahan menjadi Museum Provinsi saja, Provinsi Jambi. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, di mana museum-museum seluruh Indonesia diharapkan bisa memberikan nama sesuai dengan identitas daerah. Untuk itu, sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2002, Museum Negeri Provinsi Jambi berubah nama menjadi Museum Siginjai Jambi. Yang meresmikan saat itu adalah Gubernur Jambi, Bapak Hasan Basri Agus selaku gubernur pada saat itu. Nah, kenapa kemudian kok bisa menjadi nama Siginjai yang dipilih? Nanti di sini ada pakar kita, Bapak Ujang Haryadi. Nanti beliau bisa menjelaskan secara detail. Iya, jadi selama ini Bapak kira-kira pergantian namanya itu sudah berapa kali? 3 kali. 3 kali. Yang pertama adalah Museum Negeri Provinsi Jambi, kemudian menjadi Museum Negeri Jambi, dan kemudian menjadi Museum Siginjai Jambi. Oke. Ini 3 kali pergantian nama ya. Iya. Nah, dan juga untuk Ujang sendiri ya, Pak Ujang, dan juga tadi Pak Muzakir sudah mengatakan sebelum nama Museum Siginjai ya, itu ada Museum Negeri Jambi dan juga Museum Negeri Provinsi Jambi ya. Kenapa berubah nama? Padahal bagus itu Pak Ujang sebelum-sebelumnya itu Pak Ujang. Pak Ujang sebagai pemerhati budaya lah. Kalau saya boleh tahu nih Pak Ujang. Terima kasih. Jadi kalau dahulu memang museum di masing-masing provinsi itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tepatnya merupakan UPT, pusat di daerah. Kami langsung waktu itu di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi sama semua waktu itu di Museum Negeri Provinsi. Oh, semuanya sama berarti waktu itu. Tapi memang ada beberapa daerah yang sudah memakai nama daerahnya. Misalnya Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat Aditya Warman misalnya. Di daerah Jawa seperti itu. Kita memang belum. Masih Museum Negeri Provinsi Jambi. Nah, sewaktu
museum pindah menjadi museum daerah pada tahun 2000. Tumi daerah, museum pindah ke museum daerah, dan namanya berubah jadi Museum Negeri Jambi. Museum Negeri Jambi. Dan langsung di bawah pemerintah Provinsi Jambi. Kemudian tadi Pak Muzakir sudah menyampaikan bahwa berubah jadi Museum Seginjai. Jadi kebetulan saya ikut menjadi salah satu yang ikut rapat-rapat dalam rangka membahas apa nama yang paling cocok untuk Museum Negeri Jambi ini. Dan bertemulah ya dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya pemerhati budaya juga, dari akademisi juga. Akhirnya diputuskanlah untuk memberi nama Museum Siginjai. Kenapa Museum Siginjai? Ya karena Siginjai itu, tepatnya keris Siginjai, adalah pusaka kerajaan yang sangat penting. Pusaka kerajaan Kesultanan Jambi yang sangat penting. Jadi dapat dikatakan legalitas raja atau Sultan Jambi adalah karena dia memakai keris Siginjai. Ada dua keris pusaka di kerajaan itu. Yang pertama adalah keris Siginjai, yang kedua keris Singamerjaya. Singamerjaya. Keris Siginjai itu adalah pegangan Sultan. Jadi legalitas Sultan itu dengan keris Siginjai. Dan putra mahkota atau pangeran ratu dalam istilah Jambinya itu dan memegang keris Singamerjaya. Itu pusaka kerajaan yang penting. Jadi itulah yang menjadi sumber inspirasi dan memang ada dalam catatan sejarah dan juga melekat kuat dalam memori kolektif masyarakat Jambi. Akhirnya disepakati bahwa Siginjai diberikan nama untuk nama Museum Negeri Jambi pada waktu itu. Jadi memang pada waktu itu kumpullah semua ini ya pakar-pakar dan juga orang-orang adat gitulah ya. Ya, orang berpengaruh. Orang berpengaruh pada itu ya. Ada adat semuanya ya. Jadi tokoh yang dipandang ya akan bisa memberikan ya kontribusi dalam menentukan apa nama museum. Diambillah memang ya pusaka kerajaan yang terkenal yang memang itu menjadi ikon ya. Nah, kenapa keris? Ya. Sebab kita tahu bahwa yang menjadi koleksi museum itu kan adalah benda-benda budaya, benda-benda bersejarah, benda-benda alam. Jadi kan museum itu identik dengan koleksi atau benda. Oke. Jadi kalau digunakan keris Siginjai sebagai nama museum, ya sangat cocok. Kenapa? Merupakan benda juga, benda pusaka kerajaan. Di kerajaan Jambi ya. Apalagi keris Siginjai ini berhubungan dengan orang kaya hitam ya, Bapak Ujang ya. Ya. Jadi di dalam memori kolektif masyarakat Jambi, dan juga kita sering mendengar dari orang tua ceritanya. Ya. Bahkan ada lagunya juga yang berhubungan dengan kayu hitam itu. Jadi keris Siginjai ini memang keris yang sangat penting. Jadi itu simbol kekuatan rakyat Jambi, simbol kebesaran rakyat Jambi, karena di situ ada cerita. Ya, cerita rakyatnya. Ada legenda yang berhubungan dengan perjuangan rakyat Jambi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengangkat, mempertahankan kedaulatan rakyat Jambi. Jadi pada waktu itu ini sedikit mengenai cerita sejarah. Boleh. Waktu itu Jambi kan berada di bawah fazalnya Kerajaan Mataram. Ya, betul. Jadi kita secara rutin mengirimkan upeti ke Mataram. Nah pada waktu itu yang menjadi raja adalah orang kayu pinggai, kakak orang kayu hitam. Jadi orang hitam yang sudah dewasa melihat kok kita ini ngirim upeti terus. Iya. Kita kan negeri yang berdaulat. Kenapa harus mengirimkan upeti? Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan orang kayu hitam. Dan akhirnya lambat laun menjadi semacam semangat. Upeti ini harus dihentikan. Dan kita harus tunjukkan kita negeri yang berdaulat. Akhirnya orang hitam menghentikan. Jadi dia menghentikan, tidak boleh lagi kapal-kapal dari Jambi membawa upeti ke Mataram. Itulah awal perlawanannya di situ. Nah tentu Raja Mataram berpikir,
Nah, Jambi kok dia lagi mengirim upeti ke Mataram. Apa? Oh, ternyata ada tokoh Jambi yang melarang, namanya orang kayu hitam. Udah bergulir cerita. Ya mungkin ada mitologi juga tersangkut cerita di situ. Kalau dari kitab Undang-Undang Pecacahan Jambi yang disalin oleh Nobis itu di logo, mengatakan sampai Raja Mataram itu mengumpulkan para tokoh-tokoh yang ada di sana untuk melihat siapa betul orang kayu hitam itu. Ya, ternyata orang yang sangat hebat. Lagunya kan gagah perkasa, sakang gitu. Gagah perkasa. Betul. Iya. Akhirnya berundinglah. Jadi kalau cerita zaman dahulu kan seperti itu. Setiap tokoh tentu ada cerita di balik itu. Dia punya kelebihan, dia punya kesaktian. Nah, kesaktian orang hitam itu apa? Yang tidak mempan dengan senjata. Kalau istilahnya mungkin sakti mandraguna. Kebal. Saya kira itu bisa mengalahkan Superman juga. Superman. Atau Superman. Iya. Oh. Bisa mengalahkan itu, saking sakti. Saking sakti ya. Jadi berundinglah petinggi-petinggi Mataram itu. Dan juga memakai ya orang-orang yang paham tentang masalah keilmuan tadi kan. Iya. Akhirnya, oh gini, orang hitam bisa dikalahkan kalau dibuat sebuah senjata. Senjata yang dibuat ya tidak sembarangan. Bahan baku pilihan dan proses pembuatan pun juga harus luar biasa. Dan juga penempahnya bukan penempah yang sembarangan. Iya, harus empu yang terkenal juga. Karena dia senjata yang akan dibuat mengalahkan orang yang sakti. Akhirnya selesailah senjata itu dibuat. Jadi kalau cerita panjang nih ya. Selesailah. Dan kemudian orang hitam karena dia sakti dia tahu. Beliau tahu. Oh berarti Kerajaan Mataram lagi membuat senjata untuk mengalahkan saya. Dia tahu itu. Pergi ke Mataram. Di situ menyamar sebagai pedagang keliling, jualan keliling begitu, sambil mencari informasi. Di mana keris itu dibuat? Siapa yang membuat? Akhirnya ketahuan. Ketemu. Nah, di sana diambillah keris itu, kemudian mulailah orang Kaita melakukan perlawanan di sana. Karena beliau sakti, kerisnya hebat, akhirnya tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan jadinya. Kesimpulannya adalah Raja Mataram mengutus putrinya yang cantik jelita untuk berunding. Namanya Ratu Mas Pemalang. Nah, datang putri yang cantik, orang hitam kan tidak mungkin melawan putri. Mungkin dengan senyumnya dan segala macam dengan keramahnya, akhirnya berunding. Oke. Akhirnya pertempuran berakhir. Oke. Iya. Baik, Pak. Semakin menarik. Iya, semakin Iya. menarik. Saya juga pengen tahu lagi nih tentang sejarah dari Orang kayu hitam tadi yang berhubungan dengan si Ginjai itu. si Ginjai yang menjadi ikon Provinsi Jambi juga ya. Iya. Oke, tapi kita tahan dulu sebentar ya Pak Ujang, Pak Muzakir ya Iya, tentang kita- sejarah kita. Kita break dulu. Iya, kita break dulu Kita setelah break. yang berikut ini. Salah satu jejak sejarah perkembangan Kesultanan Jambi yang masih dapat dilihat berlokasi di Desa Ola Kemang, Kecamatan Danau Teluk seberang Kota Jambi, berupa rumah batu. Desa Ola Kemang berada di bagian utara Kota Jambi. Dengan ini dapat ditempuh hanya beberapa menit saja dari Kota Jambi dengan cara menyeberang Sungai Batanghari. Ini tak hanya kental dengan adat Islamnya, namun juga berbagai jejak sejarah masuknya Islam di Sumatera dan tonggak berdirinya Kesultanan Jambi dapat ditemukan. Seperti rumah batu, menjadi satu bangunan cukup mencolok di tengah pemukiman penduduk Desa Ola Kemang. Rumah batu merupakan peninggalan seorang penyebar agama Islam di kota seberang pada abad ke-18 bernama Said Idrus Hasan Al-Jufri yang dijuluki Pangeran Wiro Kusumo. Ketika akan membangun rumah tersebut, Said Idrus Hasan Al-Jufri mendapat banyak saran dari sahabat-sahabatnya kala itu, termasuk dari Datuk Sintai, seorang pedagang dari negeri Cina. Lewat tangan Datuk Sintai itulah rumah yang kini jadi cagar budaya kebanggaan Jambi itu berdiri.
perpaduan lokal Cina, Arab, dan bahkan Eropa terkesan kental pada bangunan tua. Terlihat relief naga di dinding bercat putih, kemudian di sisi kanan terdapat sebuah batu berukiran singa dan bunga. Lalu di pilar bagian dalam tampak relief bertuliskan huruf-huruf Arab. Budaya bangunan lokal Jambi terlihat dari bangunan yang terbuat dari bahan kayu. Gaya Eropa terlihat dari tiang penyangga, bentuk teras dan tangga seluruhnya terbuat dari batu. Disebut rumah batu karena pada waktu pembangunannya merupakan rumah batu pertama yang dibangun di daerah seberang kota Jambi. Terima kasih pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Tentunya kita masih bersama di obrolan budaya kita pada hari ini. Dan juga dengan tema yaitu mengenal warisan budaya Jambi melalui Museum Siginjai. Juga tentunya bersama dengan narasumber kita, dengan Pak Muzakir ya, sebagai kasih pengelola koleksi museum, dan juga Pak Ujang Haryadi, kurator Museum Pemerhati Budaya. Dan juga seperti dikatakan Pak Ujang tadi tentang sejarah-sejarah dari Museum Siginjai yang memang Siginjai ini mengambil nama dari senjata salah satu tokoh ternama kita ya Pak Ustadz. Salah satu yaitu namanya orang kayu hitam ya. Dan juga kita masih membahas tentang Museum Siginjai. Masih. Tadi kita bahas sejarahnya. Sejarahnya. Nah, mungkin ada tambahan nih dari Pak Muzakir sendiri. Apakah memang betul ada nih keris Siginjai? Baik, terima kasih. Keris Siginjai adalah merupakan lambang kesultanan, simbol kebesaran kesultanan pada saat itu. Dan sultan yang terakhir pemegangnya adalah Sultan Taha Saifuddin Jambi. Karena pada saat itu ada penekanan dari pihak Belanda dan keris itu harus diserahkan ke Belanda dan diambil oleh Belanda kemudian disimpan di Museum Gajah di Jakarta, yang pada saat ini Museum Gajah itu berubah menjadi Museum Nasional Indonesia. Keris Siginjai itu sampai saat ini masih ada, yaitu menjadi koleksi Museum Nasional. Bahkan keris Siginjai itu menjadi salah satu masterpiece koleksi Museum Nasional. Kenapa? Karena keris Siginjai ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama memang dikerjakan oleh empu yang sangat mumpuni. Kemudian pekerjaannya sangat halus dibandingkan dengan keris-keris lain. Kemudian bahannya terdiri dari beberapa logam. Ada 9 logam di sana yang dicampurkan. Mulai dari logam yang ini menurut kurator nasional yang harus cair dengan 3.000 derajat. Tetapi ada logam yang hanya cair dengan 200 derajat. Untuk menyatukan antara logam yang keras dengan logam yang lunak itu sangat memerlukan keahlian yang luar biasa. Kemudian kelebihan yang lain adalah di situ ada hiasan, ada intan, ada emas, ada permata yang pada saat ini jika ini menurut kurator nasional secara fisik saja, bukan nilai sejarah dan nilai yang lain-lain, itu lebih dari 1 miliar untuk Museum Siginjai. Nah, dikarenakan keris Siginjai ini sekarang keberadaannya ada di Museum Nasional, tentu masyarakat Jambi juga ingin memiliki. Tetapi tidak bisa karena itu sudah menjadi koleksi Museum Nasional, maka pemerintah Provinsi Jambi melalui museum, waktu itu adalah Museum Negeri dan Museum Perjuangan Rakyat Jambi, membuat
2 replika keris tersebut yang keberadaannya saat ini ada di Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan di Museum Siginjai sendiri. Oke. Dan juga saya juga pernah melihat sih replika dari keris Siginjai itu ya. Iya, yang di museum. Iya, yang ada di museum Siginjai yang replikanya ya, yang memang di dalam ruangan khusus ya itu. Ruang Khasanah. Khasanah namanya. Oke. Jadi Bapak untuk ruang Hasanah itu kan sebelum kita obrolan kita survei ya. Kami survei dulu soalnya saya. Soalnya kan biasalah jarak ke museum Pak ya. Jadi kita ke museum itu ada satu ruang yang memang berbeda dari ruang yang lain. Ya memang dia ber-AC semua, tapi ruangan ini tuh berbeda. Dan ada keris Siginjai di situ. Siginjai. Nah, kira-kira tapi bukan hanya keris Siginjai yang di situ Bapak. Ada yang lain-lain juga. Apakah memang koleksi yang di situ tuh berbeda dari yang lain? Betul. Di ruang Khasanah Museum Siginjai itu berisi tentang koleksi-koleksi masterpiece-nya Museum Siginjai. Ada koleksi yang terdiri dari emas, ada koleksi yang memang sangat langka, ada koleksi arkeologi yang usianya sudah sangat tua. Ada patung-patung yang berlapiskan emas. Kemudian juga ada koleksi yang dari Turki, koleksi medali dari Turki. Itu sejarahnya sangat panjang karena itu berkaitan dengan perjuangan Sultan Taha dan bagaimana hubungan masyarakat Jambi dengan negara Turki. Negara Jambi pada saat itu, negeri Jambi dengan negeri Turki itu hubungannya bagaimana, itulah terbukti dengan adanya artefak berupa medali dari Turki. Oke. Jadi pada saat itu namanya negeri Jambi ya, The Jambi. Ya, pada zaman dulunya kan negeri Jambi. Barangkali juga di sini Pak Ujang sangat paham karena beliau juga kurator museum. Bisa menambahkan koleksi-koleksi apa saja yang ada di Museum Jambi, terutama di ruang Khasanah. Oke. Jadi di ruang Khasanah itu koleksi masterpiece. Jadi ada koleksi arkeologi. Tadi yang Pak Zakir sebutkan ada arca yang berlapis emas. Itu sudah lama sekali, itu kurang lebih abad ke-7 tidak salah. Awal Kerteswara. Ada lagi yang lain. Ada misalnya tulisan kuno, naskah kuno yang tulisannya itu di bambu, tulisan incung. Kami kan waktu survei itu melihat juga sih ada tulisan-tulisan kuno pada waktu itu. Jadi ditulis di bambu dan di tanduk. Tanduk, Dan kemudian ada lagi mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran Jambi. Dan itu sudah ditulis. Jadi bahan penelitian memang S2. Dan sudah ada tesisnya tentang mushaf Al-Quran itu. Ada di museum. Dan kemudian juga ada misalnya kupon karet. Kupon karet? Ya, karet restriksi. Kupon karet itu diterbitkan zaman Belanda. Jadi Jambi pernah termasuk daerah pengekspor karet yang terkenal. Dan karet Jambi itu sampai ke London. Dan itu dijual di bursa karet di London. Nah, Belanda untuk mengatur tentang ekspor karet di Jambi membuat kupon karet. Dan memang rakyat Jambi sangat diuntungkan dengan kupon itu. Dia ada kuponnya itu, kupon aslinya ada di museum. Itu adalah sebuah episode sejarah Jambi tentang perdagangan karet, tentang perkebunan karet di mana booming. Dan waktu itu dikatakan ya hujan emas lah di negeri Jambi pada zaman itu. Orang Jambi ya jadi sangat kaya dengan menanam karet dan mengekspor karet. Dan Belanda membuat regulasinya tentang itu, termasuk salah satu adalah dengan menerbitkan kupon karet. Banyak lagi koleksi yang lain. Banyak ini koleksinya dalam situ Pak. Banyak. Apalagi saya pernah lihat senjata dan juga koin-koin VOC tersebut. Itu jadi ada koleksi numismatik namanya, dari zaman Kesultanan VOC sampai dengan yang zaman pemerintahan waktu kita awal merdeka dulu. Kan pernah hubungan pusat daerah kan jadi terkendala karena agresi militer Belanda yang pertama dan kedua. Dan
pemerintah pusat mengizinkan masing-masing daerah membuat mata uang sendiri. Namanya Urida, Uang Republik Indonesia Daerah. Nah, di Jambi namanya kupon, uang kupon. Jadi tulisnya kupon penukaran juga ada di situ. Jadi memang di ruangan khazanah itu banyak koleksi masterpiece. Dan itu juga sangat ramai dikunjungi, termasuk oleh para peneliti. Iya. Ya, jadi itu semacam ruang pameran yang memang kita berharap bisa memberikan informasi yang cukup detail tentang apapun yang ada di Jambi ini. Tapi terkait dengan koleksinya begitu. Tapi koleksi bisa berbicara setelah dia dikaji. Jadi kan saya katakan bahwa ada salah seorang mahasiswa yang S2 mengkaji tentang mushaf Al-Quran yang ada di museum. Jadi sebuah tesis saya baca luar biasa sekali. Jadi kami museum pun tidak menyangka sesuatu itu. Memang nih kami butuh dari para peneliti akademisi untuk mengkaji itu. Banyak lagi yang lain. Banyak lagi yang lain. Ya, ketika kita memasuki ruang khazanah itu ya, itu kan memang tidak sembarangan masuk. Sendal atau sepatu pun harus dilepas di dalamnya ya, Pak Muzakir ya. Lalu Pak Muzakir, selain di ruang khazanah, ini koleksi-koleksinya apa saja nih? Selain di dalam ruang khazanah itu sendiri. Koleksi Museum Siginjai itu jumlahnya kalau dihitung satuan itu ada 7.893 koleksi. Kalau dihitung set itu ada 3.450 koleksi. Apa bedanya satuan dengan set? Kalau satuan itu misalkan satu koleksi pakaian adat, itu kalau dalam set kami hitung satu. Tapi kalau dalam satuan mungkin bisa 10 jenis. Ada gelangnya, ada kalungnya, Satuannya. ada satuannya seperti itu. Jadi itu jumlahnya 7.893 koleksi. Nah, koleksi tersebut ada di mana? Sebagian besar justru koleksi itu berada di ruang storage, di ruang penyimpanan. Dan sebagian saja yang mewakili itu kami pamerkan di ruangan pameran tetap, termasuk di ruang khazanah tersebut. Museum Siginjai ini termasuk museum umum. Jadi koleksinya beragam dan hampir semua jenis koleksi bisa masuk dan berada di Museum Siginjai. Kalau boleh dibedakan itu ada 10 jenis koleksi, mulai dari koleksi biologi, filologi, arkeologi, kemudian histori, geologi, kemudian kramologi, seni rupa, dan teknologika. Semuanya itu dibedakan menjadi 10 jenis koleksi, dan masing-masing itu memang membutuhkan suatu tempat dan perawatan yang lebih insight. Ya, memang di sana memang ada banyak sekali koleksi-koleksi ya. Ya, seperti yang dikatakan Pak Muzakir tadi, ada baju adat ya, dan juga peralatan-peralatan untuk memasak, berburu dan lain sebagainya ya Pak Muzakir ya. Iya, binatang-binatang. Iya, ada binatang juga di sana. Ya, harimau, buaya. Buaya. Iya, kalau dari ruang sana sendiri, Bang Anur, Bapak, saya paling suka tuh lukisan. Lukisan. Iya, lukisan itu Sungai Batanghari. Iya, yang dalam ruang khazanah itu ada yang lukisan, terus ada Sungai Batanghari dan juga Kapal-kapal, mobil gitu. Ya. Ada lukisan koleksi Museum Siginjai yang sangat tua, dan itu dilukis oleh pelukis Jambi, namanya Bapak Abdul Haris, pelukis dari Kerinci. Beliau melukis Sungai Batanghari, yaitu lokasinya di Pom Batu.
Pembatu itu sekarang yang menjadi WTC dan Hypermart. Ya. Jadi dulu itu merupakan pelabuhan di Jawa dan sangat ramai. Untung pelukis kita mengabadikan dalam bentuk lukisan. Nah, karena kemarin itu lukisan itu sudah sangat tua dan dikarenakan mengingat pengunjung yang kadang-kadang memegang dan lain sebagainya, maka lukisan itu memang untuk sementara kami amankan, kami rawat terlebih dahulu, dan nanti setelah sembuh, ya ini koleksi itu juga kadang-kadang sakit, makanya harus dirawat, diobati, setelah sembuh baru nanti dipamerkan kembali. Dua pameran. Oke, baik. Jadi memang tidak mudah ya Pak Muzakir ya. Oke, baik, kita jeda dulu ya Pak Muzakir ya. Kita simpan dulu cerita kita dan juga saya juga ingin bertanya tentang koleksi apa saja dan juga bagaimana sih untuk cara merawatnya. Kan ada banyak tuh. Apalagi barang antik. Iya, barang antik yang ada di Museum Siginjai itu ya. Tapi kita tahan dulu cerita kita setelah yang berikut ini. Duduk di sikoma, aku nak berkata, aku lagi dimabuk cinta, siang malam dah pejam mata, kalau dah dapat mak, aku jadi gila. Oh mak, cepatlah dikit mak, aku nak berkata, kalau cuma soal betina, lebih baik emak kerja daripada nanti nak emak ibu gila. oh mak, cepatlah dikit mak, aku kolabangan. Ya Allah nak, majaklah aku cari bapak kau punya anak bangun ya. Coba berpikir dulu nak.
duduk di sikoma, aku nak berkata, aku lagi di mabuk cinta, siang malam dah pejam mata, kalau dah dapat mak, aku jadi gila. Oh mak, cepatlah dikit mak, aku nak berkata. Kalau cuma soal betina, lebih baik emak kerja daripada nanti nak emak itu gila. Oh mak, cepatlah dikit mak, aku kolabangan. Cuba berpikir dulu nak, pakai apa minangnya, jangan sampai kagina tak jual tanah payah. Kalau kau nak berbini, kau harus cari kerja, jangan sampai kawin nanti tiap bulan ngukur mentaro. Yang aku idamkan mak sejak dari dulu, bidadari cantik mak, anaknya penghulu. Alangkah senangnya mak bila dia pendamping aku akan berjanji mak jadi toke labu kayu. Oh mak, cuba duduk di sikoma, aku nak berkata, aku lagi di mabuk cinta, siang malam dah pejam mata, kalau dah dapat mak, aku jadi gila. Oh mak, cepatlah dikit mak, aku kolabangan. Mak, oh mak, dayulah selamat naik. Lama kan aku dengan budak tu mak. Daripada emak sama kau, lebih baik emak yang laki. Ai mak ikut laki-laki, aku perlu. Wah. Terima kasih pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih bersama di obrolan budaya kita pada hari ini dan juga dengan tema yaitu mengenal warisan budaya Jambi melalui Museum Siginjai ya, dan juga tentunya bersama dengan rekan saya. Iya, masih bersama Adis. Iya, dan juga narasumber kita, Bapak Muzakir sebagai kasih pengelola koleksi museum, dan juga Pak Ujang Haryadi sebagai kurator museum dan sekaligus pemerhati budaya. Iya, oke. Tadi kita sudah banyak menyinggung dan juga banyak bercerita tentang Museum Siginjai dan juga sejarah-sejarahnya, Koleksi-koleksi masterpiece. koleksinya. Dan juga tadi sebelumnya kita membahas juga, saya juga ingin bertanya tentang perawatannya ya. Cara perawatan. Cara perawatannya. Dan juga apalagi kan di sana banyak tuh Iya. tentang Yang tersimpan dan juga yang dipamerkan gitu. itu cara perawatannya seperti apa itu, Zakir? Baik, perawatan koleksi ini yang pertama dimulai dari
cara peletakan koleksi itu sendiri. Jadi koleksi harus diletakkan dalam keadaan tidak bersentuhan antara koleksi satu dengan koleksi lain. Kemudian di dalam lemari yang benar-benar representatif, di dalam ruangan yang teratur udara dan suhunya. Kemudian koleksi itu harus bisa diawasi secara kasat mata setiap saat. Karena di situ nanti diidentifikasi apakah ada penyakitnya berupa jamur atau yang dikarenakan oleh kuman. Kalau memang ditemukan koleksi itu terpapar oleh penyakit, baik itu dikarenakan oleh jamur, debu, kuman, dan lain sebagainya, maka koleksi itu harus segera taruh dalam ruangan isolasi. Setelah itu kami bawa ke labor, karena itu harus ditentukan tindakan dan obat apa yang harus kami berikan. Sama dengan kami mengidentifikasi manusia ketika sakit. Maka kami harus pergi ke labor, itu harus ditangani secara tepat dan baik. Karena kalau misalkan salah saja memberikan obat, atau salah saja dalam tindakan, koleksi itu bukan malah tambah baik, tapi bisa menjadikan rusak. Untuk itu memang perawatan, perlindungan terhadap koleksi itu sangat-sangat penting, dan itu koleksi juga harus terdaftar dengan baik, terinventarisasi dengan baik, terregistrasi dengan baik, karena begitu kami klik jenis koleksi itu, kami harus sudah mendapatkan koleksi ini disimpan di mana, berada di mana, deskripsinya apa, itu juga sudah harus kami dapatkan. Oke. Mungkin ya Pak Ujang bisa menambahkan. Jadi sebenarnya pencegahan juga penting di museum itu. Karena jenis bahan-bahannya kan berbeda. Iya. Ada yang dari kayu, ada dari logam macam-macam juga itu. Ada yang dari perak, ada yang dari perunggu, ada kuning, yang macam-macam. Jadi perlakuannya juga harus berbeda. Yang payah biologi, Pak. Biologi, itu yang paling susah memang. Jadi itu memang kalau ada yang satu terindikasi ada penyakit, misalnya ada jamur atau ada mungkin bakteri apa, itu masih dipisahkan. Dia akan cepat menular. Jadi dari pencegahan itu memang bisa juga membuat polisi bisa jadi lebih aware. Contoh, misalnya nih ada kain songket. Itu tidak dilipat kalau di museum. Dia itu mesti digulung. Jadi di dalamnya dikasih ya dilapis dengan kertas juga yang memang bagus, yang netral begitu. Dia digulung, bukan dilipat. Jadi cara memperlakukan koleksi juga itu menentukan bahwa bisakah awet apa tidak koleksi. Oke. Mulai penyimpanan segala macam. Nah, yang sakit dipisahkan baru dilakukan. Oke. Jadi memang sebenarnya begini. Inti dari museum itu dua sebenarnya. Kalau bisa kita simpulkan gitu ya. Koleksi dan pengunjung. Jadi koleksi itu dihimpun, itu untuk dilakukan perawatan dan segala macam, juga untuk dipamerkan. Dipamerkan untuk apa? Biar orang berkunjung. Jadi kalau koleksi museum, kalau museum itu tidak ada pengunjung, supaya pengunjung ya tidak berhasil museum. Tidak jalan. Oke. Kalau museum tidak ada koleksi, orang mau lihat apa di museum? Iya, betul. Jadi dua-duanya penting. Dia harus sejalan dia. Nah, baru nanti bagaimana ruang pameran menarik ditata dengan baik, dengan lighting, dengan pewarnaan, penempatan koleksi juga harus tepat di situ. Dia tidak boleh berkelompok-kelompok, tidak. Harus ada ceritanya. Sehingga orang melihat itu, oh ini ceritanya begini, orang bisa paham. Jadi kalau museum itu adalah sifatnya rekreasi yang edukatif. Orang bisa berekreasi tapi dapat ilmu di situ. Sehingga tidak jarang orang mengatakan museum juga sebagai tempat pendidikan non formal. Betul. Yang formal kan di sekolah, non formalnya ya adalah di museum. Iya. Ngomong-ngomong tentang pengunjung tadi itu seperti apa, Zakir, sebagai kasih pengelola koleksi museum ini? Baik, pengunjung museum itu dapat dibedakan menjadi minimalnya menjadi 3 segmen. Yang pertama adalah pengunjung para pelajar, mulai dari TK, SD,
sampai SMP. Kemudian yang kedua adalah pengunjung umum. Pengunjung umum ini adalah biasanya keluarga membawa keluarganya ke rekreasi, ke museum, pengunjung umum. Dan yang ketiga adalah pengunjung peneliti. Biasanya ini dari akademisi dan dari para peneliti, baik yang berhubungan dengan museum atau yang berhubungan dengan sejarah dan alam museum. Karena kadang-kadang dia tidak harus turun ke lapangan, tapi di museum sudah ada koleksinya yang bisa diteliti di situ. Kemudian target pengunjung sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ujang, museum adalah yang pertama, itu memang pengelolaan koleksi itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mempublikasikan koleksi yang dimiliki museum ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat pembelajaran tentang pentingnya koleksi-koleksi di museum. Jadi target kami yang pertama, Museum Siginjai itu pada saat ini tahun 2024 nanti adalah 35.000. Kemudian Museum Perjuangan itu 20.000 dan Museum Gentala Aras itu target kami 15.000. Iya. Oke. Ada tambahan Pak Ujang? Ada tambahan. Jadi begini, yang bisa dilihat oleh pengunjung kan tidak hanya ruang pamer dan juga bisa ke storage, penyimpanan koleksi yang datang lebih lengkap. Jadi museum, tadi saya katakan bahwa pengunjung itu penting, itu target dari museum. Itu termasuk tupoksi museum. Semakin banyak pengunjung museum, makin jalan Museum itu sendiri. Nah, untuk mendatangkan minat orang berkunjung ke museum, museum melakukan banyak kegiatan yang lain untuk publikasi, misalnya lomba-lomba, kan sering museum lomba lagu perjuangan, dramatisasi, bisa puisi dan segala macam. Ada pameran-pameran di museum saja, tapi museum juga keluar dari museum, ada pameran ke daerah misalnya, atau ada museum masuk sekolah juga. Jadi itu adalah berbagai upaya yang dilakukan museum untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke museum. Itu makanya untuk semua kalangan. Jadi kalau sekarang ini dari pemantauan saya itu anak-anak yang prasekolah, anak TK juga, SD semuanya berkunjung museum. Bahkan tidak hanya orang Jambi, tapi di luar Jambi juga museum. Misal pas liburan sekolah itu banyak orang berkunjung ke museum, tidak hanya yang dari Jambi. Nah, jadi saya pikir ada kegiatan tambahan publikasi yang dilakukan oleh museum itu tidak lain adalah dalam rangka untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Museum Negeri Jambi, ke Museum Perjuangan, dan ke Museum Gentala Aras. Ya kalau boleh kembali saya bawahi, dua itu, koleksi dan pengunjung. Itu yang koleksi harus ada untuk dilihat pengunjung. Jadi kalau koleksi tidak dilihat orang, ya juga tidak berhasil. Mulai penataan masih informasi. Nah tambah lagi, museum juga menulis tentang koleksinya. Ada membuat buku juga, ada membuat naskah katalog tentang koleksi museum. Nah paling tidak itu bisa menjadi sumber informasi awal bagi khususnya peneliti untuk mendapat informasi untuk didalami lagi tentang benda-benda atau koleksi yang ada di museum. Berarti dengan promosinya selain museum, keluar dari museum gitu ya. Kayak museum berjalan, mungkin ada event seperti itu, buat event yang untuk anak-anak. Anak-anak dan juga keluarga. Untuk menarik pengunjung. Untuk menarik pengunjung itu sendiri. Bahkan ada lagi lomba-lomba yang kita lakukan di museum, lomba main gasing, lomba hadar-hadar, dongklak. Event tahunan mungkin. Event tahunan. Interaksi pengunjung dengan museum semakin intens. Baik Pak Ujang bersama dengan Pak Muzakir, kita juga sudah hampir di penghujung waktu ya. Nggak terasa kita sudah panjang-panjang cerita dan juga mengenal dari Museum Siginjai dan juga mengenal dari warisan budaya Jambi juga. Mungkin terakhir nih,
terakhir Pak Ujang sama Pak Muzakir kayaknya. Sekaligus menutup closing statement kita, apa yang ingin disampaikan nih? Saya dulu ya. Iya. Baik. Museum Negeri Jambi itu termasuk museum yang baik karena tipenya pada saat ini adalah tipe A. Dan menurut komentar, pesan, kesan dari para pengunjung yang dari luar, itu penataan ruang pameran di Museum Sikinjai itu sangat baik dan representatif. Untuk itu, pada saat ini, dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada masyarakat, terutama kepada para pelajar dan mahasiswa dan masyarakat umum, gunakanlah Museum Sikinjai ini sebagai media belajar, karena dari situ para pengunjung dapat melihat langsung koleksi yang dipamerkan di Museum Sikinjai. Ambillah manfaatnya. Museum bukan hanya sebagai tempat penyimpanan barang rongsokan atau barang tua, tetapi justru museum tempat penyimpanan barang-barang yang bersejarah. Oke. Baik, Pak Ujang, apa ini yang Pak Ujang ingin sampaikan nih pada pendengar dan juga kepada pemirsa RRI Net nih, Pak Ujang? Ayo berkunjung ke museum. Pengalaman saya sebagai salah seorang staf pengajar juga di sebuah perguruan tinggi di Jambi ini, itu banyak membantu mahasiswa saya. Dan sudah puluhan skripsi yang lahir dari kunjungan ke museum itu. Baik itu ke storage-nya, ke perpustakaannya, ataupun melihat koleksi itu sendiri. Jadi bagi saya, ayo kita ke museum, mari belajar di museum, dan insya Allah kita akan mendapatkan banyak informasi tentang budaya Jambi, tentang sejarah Jambi, tentang alam Jambi, dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Pak Ujang, Pak Muzakir yang sudah hadir ya, dan juga memberikan ilmunya dan juga menyampaikan apa saja sih yang ada Museum Sikinjai dan juga warisan-warisan yang ada di dalamnya. Iya, dan semoga yang disampaikan tadi dapat menarik minat masyarakat Jambi ya. Ya, untuk berkunjung ke museum. Iya, seperti dikatakan Pak Ujang, ayo ke museum. Ayo ke museum. Baik, pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, akhirnya kita sudah di akhir acara di obrolan budaya di kesempatan kita pada hari ini. Dan juga saya Emmanuel Apriansyah dan rekan saya Adis pamit undur diri, dan juga kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.